Hi, hi. I'm Dewi Ismulatif and I'm from Ten Social 2 and my number presence is 9. Okay, the video I wanna show about future tenses. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang future tenses. Oke, jadi tenses yang ada di future ini tuh ada 4. Yang pertama, simple future. Yang kedua, future continuous. Yang ketiga, future perfect. Dan yang keempat ini gabungan dari future perfect dan future continuous, yaitu future perfect continuous. Nah, yang pertama ini yang paling basic dan paling sering digunain itu simple future. Functionnya used to talk about things that haven't happened yet but will happen in the future. Jadi secara harafiah itu artinya untuk membicarakan hal-hal yang belum terjadi tetapi akan terjadi di masa depan. Jadi kejadiannya itu bukan sekarang tapi di masa depan. Oke, aku pakai timeline ini ya. Di sini ini kita, dan sekarang ini kita membicarakan tentang hal yang ada di masa depan atau kita memprediksi sesuatu. Bisa memprediksi, kita bisa merencanakan. Jadi pokoknya sesuatu hal yang ada di masa depan gitu doang lah. Ini karena basic banget, simple banget, langsung kita move on ke rumusnya sama contoh ya. Di sini itu ada 2 rumus, yaitu untuk verba sama untuk nomina. Nah, untuk verbanya ini rumusnya tuh pakai yang subject plus will plus verb 1. Oke, langsung ke contohnya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ini contoh untuk kalimat positif ada Lina will win the dance competition. Ini orangnya tuh kayak memprediksi gitu biasanya, dan prediksinya itu biasanya itu kayak kemungkinan besarnya iya, karena mungkin ada beberapa alasan tersendiri di balik kalimatnya itu. Sedangkan di sini ada kalimat negatifnya, yaitu Felix will not dance until next week. Jadi di sini Felix enggak bisa menari sampai minggu depan, mungkin karena dia cedera, mungkin karena dia ada ujian gitu, kita nggak tahu. Pokoknya di sini ada Felix will not dance until next week. Oke, selanjutnya ini kalimatannya, yaitu will Jisung pass the exam tomorrow? Akankah Jisung bisa tuntas gitu ujiannya besok gitu. Will pass, bisa tuntas, bisa lolos gitu. Mungkin karena orang itu melihat Jisung tuh kayak lagi main-main, padahal besok tuh dia tuh lagi ada ujian gitu loh. Will Jisung pass the exam tomorrow? Oke, selanjutnya sekarang ini untuk rumus yang nomina, yaitu subject plus will plus to be-nya ini be plus adjective, noun, adverb. Jadi salah satu gitu. Nah, langsung ke contoh. Kita di sini aku di sini punya 3 contoh untuk kalimat positif. Di sini ada I think Chan will be better tomorrow after he rests well. Aku pikir Chan akan lebih baik besok karena dia tuh hari ini tuh udah istirahat dengan baik gitu loh. Dan selanjutnya di sini ada kalimat negatif, yaitu Hyunjin won't pass the exam if he does not study. Ya, udah tau lah ya kalau orang yang gak belajar itu padahal besok tuh ada exam, ada ujian, itu tuh dia tuh gak akan bisa tuntas gitu kalau dia gak belajar, if he does not study. Nah, untuk kalimat tanyanya ini aku kasih 2. Karena di sini yang pertama ini bersifat negatif, atau orangnya tuh kayak udah punya asumsi sendiri gitu loh, pokoknya dia tuh udah punya pegangan kenapa dia tuh tanya. Oke, di sini langsung ke contohnya biar nggak berbelit-belit. Won't you be here for 2 weeks? Bukannya lo tuh di sini tuh 2 minggu ya? Sedangkan yang positif ini tuh will you be here for 2 weeks? Apakah kamu di sini tuh 2 minggu? Jadi bedanya ya, untuk untuk kalimat yang
negatif ini sama yang positif ini tuh, yang negatif ini tuh kayak dia tuh udah punya asumsi atau punya kejelasan tersendiri di balik dia tanya, bukannya lo tuh di sini tuh 2 minggu ya, kayak gitu. Oke, sekarang move on ke future continuous. Nah, function dari future continuous ini adalah used to show a continuing action in the future and continue for an expected length of time. Atau secara harafiahnya ini artinya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang berkelanjutan di masa depan dan berlanjut untuk jangka waktu yang ditentukan. Gampangnya lah ya, untuk menceritakan sesuatu yang berlangsung di suatu titik di masa depan gitu. Menceritakan sesuatu yang berlangsung, ini sesuatu yang berlangsung ya kan, garisnya ada di sini, dan yang berlangsung di suatu titik di masa depan, dan kejadiannya itu tuh masih berlangsung tapi diinterupsi nih sama kejadian yang lain. Langsung ke contohnya biar kalian paham. Di sini ada Lino will be dancing when I arrive at the party. Nah, Lino ini tuh sekarang saat kita ngomong ini tuh dia tuh belum nari, tapi nanti tuh dia nari dan ngepasin aku tuh sampai di partinya gitu. Oke? Nah, sekarang kita ke rumusnya. Di sini ada subject plus will plus be plus verb in. Di sini ada dancing, oke? Nah, contoh secara umumnya di sini aku kasih 3 contoh. Untuk kalimat positifnya ada Sungmin will be studying in Seoul National University next year. Oke, selanjutnya di sini ada Changbin will not be graduating from Seoul National University next year. Jadi Changbin ini belum bisa wisuda gitu loh tahun depan, jadi dia mungkin harus nunggu tahun lagi karena skripsinya nggak selesai. Oke, selanjutnya di sini ada untuk kalimat tanya ya. Will Felix cooking brownies tomorrow? Apakah Felix akan buat brownies ya besok? Dia mikir kayak, apakah Felix akan buat brownies besok ya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada future perfect. Fungsinya itu to show an action that will be completed between now and some point in the future. Jadi, secara harafiah, future perfect ini untuk menunjukkan tindakan yang akan diselesaikan di antara sekarang dan di suatu titik di masa depan. Gampangnya, menceritakan peristiwa yang akan telah selesai di suatu titik di masa depan gitu. Nah, ini gimana ya? Pokoknya tuh kejadiannya tuh akan telah selesai di titik, pokoknya kejadiannya itu tuh selesainya tuh di titik ini, dan kejadiannya sekarang tuh masih berlangsung gitu. Oke, selanjutnya ini kita langsung move on ke rumus dan contohnya. Untuk rumus di sini ada subject plus will plus have plus verb 3. Have ini karena menunjukkan bahwa kegiatannya itu udah selesai, have. Langsung di sini kita aku kasih 3 contoh. Untuk kalimat positif di sini ada Hyunjin will have finished his paper by 9 AM tomorrow. Hyunjin akan menyelesaikan makalahnya jam 9 besok, jam 9 pagi besok gitu. Sedangkan di sini ada untuk kalimat negatif loh ya. Jong-in will not have graduated from senior high school next year. Jadi Jong-in itu nggak bisa wisuda atau lulus tahun besok dari SMA-nya. Mungkin karena dia ada hambatan yang lain kan. Terus untuk kalimat tanyanya di sini ada Won Sungmin have graduated from
senior high school next year. Bukannya Sungmin itu wisuda ya, kok lulus ya dari SMA-nya tahun besok gitu. Oke, next. Sekarang di tenses yang terakhir. Di sini ada future perfect continuous, gabungan dari tenses perfect dan tenses continuous. Jadi yang udah selesai dan tapi masih berlanjut gitu. Nah, sekarang ke pengertiannya. Di sini ada used to show an action that will continue up until a point in the future. Jadi fungsinya itu digunakan untuk menunjukkan tindakan yang akan berlanjut hingga suatu titik di masa depan gitu. Menjelaskan kalau suatu peristiwa itu sedang berlangsung, peristiwanya tuh sedang berlangsung dan akan terus berlangsung ke suatu titik ini di masa depan. Kejadiannya itu tuh akan berlangsung, masih berlangsung dan akan terus berlangsung sampai titik di sini di mana dia tuh udah perfected. Jadi gabungan antara continuous dan perfectednya itu di sini. Oke. Sekarang ke rumus dan contohnya. Di sini ada subject plus will plus have been plus verb ing. Have ini untuk perfectednya dan been ini untuk continuousnya. Oke, di sini ada contoh yang tersendiri. Oke. Aku karena ini tuh langsung baca aja. Contohnya, I will have been watching Stray Kids video 2 hours when the sun rises. Jadi aku tuh nonton video Stray Kids 2 jam nanti toh sebelum when sampai mataharinya tuh terbit. Jadi matahari terbit aku tuh udah selesai nonton videonya Stray Kids selama 2 jam gitu. Paham kan? Berarti itu kejadiannya, nontonnya itu kejadian yang masih berlangsung dan akan terus berlangsung sampai titik dimana sunrises ini dimana titiknya tuh udah perfected. Oke. Langsung ke move on ke contoh generalnya. Di sini ada 3 contoh. Untuk kalimat positifnya di sini ada Chan and Lino will have been staying in Seoul for 2 years by the end of the year. Jadi Chan dan Lino itu akan 2 tahun udah tinggal di situ selama 2 tahun saat nanti akhir tahun gitu. Jadi sekarang itu dia tuh udah tinggal di Seoul itu selama 2 tahun, tapi 2 tahunnya tuh belum genep, masih nanti akhir tahun mereka baru 2 tahun di Seoul-nya gitu. Sedangkan untuk kalimat negatifnya di sini ada Jong In will not have been finishing his paper by 9 AM tomorrow. Di sini Jong In nggak bisa menyelesaikan, pokoknya dia tuh nggak bisa menyelesaikan makalahnya itu sebelum jam 6 pagi besok gitu. Dan untuk kalimat tanyanya di sini ada will Felix have been staying in Australia for 5 years? Apakah Felix udah tinggal di Australia selama 5 tahun? Lihat konteksnya tanya di sini. Oke. Aku udah selesai untuk menjelaskan dan makasih udah nonton videonya. Semoga kalian suka gitu. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di tugas-tugas video selanjutnya. Dadah, aku dan Stray Kids say dadah.